wala tusma'u da'wa nahwi abin mahramiyatan birradha'i baina zawjaini. Wa yathbutu titik ini itulah, dan tidak didengar dakwaan dari seumpama ayah akan kemahroman sesusuan antara dua pasangan suami istri. Kalau sebelumnya kan abah ini ngaku-ngaku sebagai ayah daripada istrinya anak. Sekarang lain lagi, ayah ini ngaku-ngaku bahwa kedua pasangan suami istri ini bading sanak tapi sesusuan. Yang kayak itu nih, kada yang anak sidin nih, kada sesusuan aja gitu. Nah itu tidak diterima dakwaannya. Wayat titiklah bisalah wayat butuh ar-radha'u bi rajulin wa mar'ataini. Sabit tetap oleh susuan itu dengan kesaksian seorang laki-laki ditambah imra'ataini, dua orang perempuan. Jadi melibatkan kebinian nih lah, sebagaimana di dalam Zubat tuh wa rajulun wa imra'atani aw rajul sumal yaminul mali aw fi ma ya'ul ilahi kal mudil hatil lati juhil ta'inuha aw hakimalin kal ajal. Rajulun wa mar'atani arba'u nisan limar rijalu la tata'li'u alaihi qarrad'i wal wiladati wa'ibiha. Wa rajulun wa mar'atani arba'u, satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan atau langsung 4 orang perempuan untuk kesaksian yang hanya bisa disaksikan langsung oleh perempuan. Jadi ada kasus-kasus yang memang bebinian dia yang tahunya. Ya kan, umpama membidani orang, itu kan yang melihat langsung kan bebinian. Ya kalau menyusui orang. Jadi kesaksiannya itu mesti melibatkan bebinian. Rajulun imra'atani arba'un nisan limar rijal la tatali'u alaihi qarradati wal wiladati wa'ibiha wa bi arba'in niswatin, dan dengan 4 perempuan. Insya betul langkah apa? Niswah walau fihinna umul murdiah, walaupun dalam mereka itu ibu dari yang menyusui. In syahidat husbatan, jika dia bersaksi tanpa dipinta. Jadi melibatkan pengadilan agama ini. Ini soalnya kan berkepanjangan. Mahram ini yang kalau berkepanjangan. Jadi untuk mensabitkan, untuk menetapkan si Anu anaknya si Anu anak susuan itu melibatkan ketok palu pengadilan dan ada kesaksian. Jadi dipanggil siapa-siapa di hulu yang binian nih, yang dasar bujur melihat si anak ini lagi halusnya nyusu lawan gini, dipanggil orangnya. Misalkan laki-laki dan ada laki-lakinya. Siapa laki-lakinya? Suami yang menyusui. Ya kan, suaminya dari yang menyusui. Mana tadi bila sabaki in syahidat husbatan bila sabaki dakwan tanpa didahului dakwaan. Kasyahadati abi imra'atin wa ibniha bi talaqiha, seperti kesaksian ayahnya perempuan dan anaknya si perempuan tentang diceraikannya. Kadzalik demikian. Titik.
Wa tuqbalu syahadatu murdi'atin ma'a ghairiha lam tatlub ujratar radha'i. Diterima kesaksian wanita yang menyusui bersama wanita lain yang dia tidak mencari upahan dari menyusui. Memang ikhlas karena Allah nih, Allah lagi kakanak ini kesian karena yang menyusui, inya maras disusuinya, pas sudah kakanak tadi sudah dewasa, sudah mengerti, diajak bicara, balik berakal, lalu berterus terang. Yang mama susuannya nih, bahari jan, aku menyusui ikan dan rencak itu bahkan lebih daripada 5 kali. Nah, bila perkataannya ini tidak ada motif kenapa? Tidak ada motif mencari ini, maka kesaksiannya diterima. Tapi bila ada motif hendak mencari ini, boleh jadi ini hendak mencari duit. Duit napa ya? Upahan menyusui bahari, ya kan? Jika dia tidak ada menuntut upahan dari susuan. Wa in dzakarat fi'laha, meskipun dia menjelaskan perbuatannya, seperti ka asyhadu anni ardu'atuha, aku bersaksi bahwa diriku telah menyusui anak ini. Wa syartu syahadatir radha'i dzikru waqtir radha', syarat persaksian susuan yaitu menjelaskan waktu penyusuannya, wa adadihi, dan menjelaskan jumlahnya, wa tafarruqil marrati, dan sela-sela beberapa kalinya, wa wusulil labani ila jawfihi, dan menyebutkan sampainya air susu ke dalam tubuhnya, fi kulli radha'ah, dalam setiap susuannya. Wa yu'rafu, dan itu wa yu'rafu binadhari halabin wa ijarin wazdiaradin, dan itu diketahui dengan melihat airnya dan melihat isapannya, wazdiaradin, dan melihat menelannya, ya kan? Wa biqara'ina, dan diketahui dengan tanda-tanda lain, kamtilsasi tadin, seperti mengisap susunya, maaflah, putingnya, gitu jatah. Enggak diartikan kan kalau jelas. Wa harakati halqihi, dan bergerak, apa nih ngarannya? Rakungan lah, bergerak rakungannya, ya kan, tenggorokan, ya kan. Dan pergerakan tenggorokan si anak, ya kan. Berarti itu tanda air itu masuk ke dalam tubuh, kayak kita minum banyu, ya kalau tah melihat ranu begarak halak ini namanya, itu berarti masuk ke dalam awak. Ba'da ilmihi annaha dzatu labanin, sesudah dia yakin mengetahui bahwa perempuan itu memang dzatu laban, yang punya air susu. Memang sadar si laki-laki ini, perempuan ini, dia yakin orang yang ada air susunya. Nah, lalu ini bersaksi. Bila inya kada yakin dalam hal itu, jangan wani bersaksi. Umpama yang diisap yang ini peot umur 63 tahun. Umpama saksi ya, kalau aku naik saksi bahwa anak ini selagi kecilnya, ya kan, dia menyusu lawan perempuan ini waktu umur 60 tahun. Ya. Jar hakimnya yakinlah dong itu banyonya, ya kan. Perempuan itu disebut zatu laban
perempuan yang punya air susu bila dia juga punya anak kecil. Ya Allah, ini ada di bawahnya asuhan anak kandungnya seorang yang umurnya kada lebih daripada 2 tahun. Itu ada tuh banyak susunya. Tapi bila ini kada bisi anak, kalau ikhra dan apa-apa, ya kan, ada dan apa-apa. Makanya orang-orang yang mengambil upah itu, ambil upah yang menyusui itu, memang ini tuh ada bisi anak halus. Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyahnya punya anak, ya kan? Halimatus Sa'diyahnya punya anak. Makanya kan kawa mengambil upah menyusui. Mungkin ada bisa anak, kada kawa. Wa illa, nah jika tidak yakin nih, ya, dari umur 60 tadi di mana datangnya? Lam yahillallahu ayyashhad, tidak halal bagi itu laki-laki untuk memberikan saksi. Li'annal asla adamul laban, karena ketentuan asal tidak ada itu air susu itu. Aslinya manusia itu tidak ada air susu. Air susu itu datangnya mendatang saat seseorang perempuan setelah melahirkan, hanya dikasih Allah air susu. Belum melahirkan ada. Ya kebujuran enggak ada. Itu pun pas sudah lahir pun ada yang salang makan subur ya kah? Ya, yang supaya subur keluaran tadi banyak. Wala yakfi fi ada isyahadati dzikruhul qara'ina bal ya'tamiduha. Tidak cukup dalam menyampaikan kesaksian dia menyebutkan beberapa indikasi, itu tidak bisa ya, tidak cukup atau tidak sah dalam menyampaikan kesaksian dia sebutkan ada indikasi-indikasi atau dugaan-dugaan. Apa dugaan-dugaan? Pina isak benar ya gitu ya kan? Pina isak benar aja. Itu ngaranna dugaan-dugaan. Nah, harus yakin ya, karena ini masalah apa? Halal dan haram. Karena seseorang bila ditetapkan sebagai mahram susuan, ini kan haram mengawini ibu susuannya, ini haram mengawini dengan sanak susuannya, itu yang jadi masalah. Wa yajzimu bisyahadah bal ya'tamiduha. Wa yajzimu bisyahadah, dan dia mantapkan dengan itu kesaksian. Titik. Jadi kalau mau saksi mantap ya. Jangan menurutku. Ini pakai perasaan, karena walau syahida bihi dunan nisab, jikalau bersaksi dengan susuan ini kurang daripada nisab. Maksud kurang daripada nisab, kurang daripada jumlah saksi yang mesti bersaksi. Apa tadi saksinya ya? 1 laki-laki ditambah 2 perempuan, atau langsung sekaligus 4 perempuan. Nah, kurang daripada itu, umpama si ikung laki-laki aja, atau si 2 ikung bebinian aja, laki-lakinya kada ada, atau bebinian bertigaan aja, kurang ngarannya awaqa'a syakkun fi tamami ar-radha'ati, atau terjadi keraguan dalam sempurnanya susuan, ragu-ragu nih 4 kali kah, awil haulaini, atau ragu-ragu dalam usianya yang 2 tahun, sudah limpat 2 tahun kah, atau kurang 2 tahun kah, kan gitu ya. Kalau awsulil labani jawfar rodi, ragu-ragu sampainya air susu ke dalam tubuh anak yang disusui, apa hukumnya? Menragu-ragu, lam yuharrimin nikah, itu tidak bisa mengharamkan pernikahan. Lakinnal wara'a al-ijtinabu, tetapi yang wara' itu adalah menjauhi pernikahan. Oh, rupanya ada riwayat dari dalam I'anatul Talibin disebutkan, riwayat dari Uqbah bin Haris, kata dia, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mengawini seorang perempuan. Tiba-tiba ada mendatangi ke rumah kami, ke tempat kami, seorang perempuan berkulit hitam. Lalu kata dia, dulu aku telah menyusui kalian berdua. Nah ya kan, yang bebinian tadi datang aku ngaku, kalian dulunya aku susui, kalian berdua aku yang nyusui. Ya Rasulullah, dia ngomong itu sementara dia sendiri dalam keadaan berdusta. Ya kan, berdusta. Lalu ya Rasulullah, bagaimana kamu berbuat terhadap istri?
sedangkan wanita itu telah mengaku-ngaku bahwa dia menyusui kalian berdua. Ya Rasulullah, da'aha minka, tinggalkan istrimu. Nah, ya kah? Itu karena al-wara'. Ya kah? Melibatkan saksi kada? Kada ya ngalah. Kada melibatkan laki-laki, kada melibatkan 2 orang perempuan, kada melibatkan 4 perempuan. Tapi bagusnya tuh jangan lagi serumah tangga lawan inya. Bagusnya tuh gitu. Warok ngaranna. Warok itu melanggar kah kada? Seandainya berarti boleh kada tetap bertahan dalam rumah tangga? Dipersilahkan. Umpama kayak tadi lah yang bersaksi cuma 3 orang perempuan, berarti seikung kurangnya lah, mestinya kan 4, bertiga aja yang bersaksi, kurang jumlah. Atau yang 4 orang bersaksi ini bersaksinya ragu-ragu lah, 4 kali mah sudah ini lagi halus menyusu. Nah, ragu-ragu itu tidak bisa mengharamkan pernikahan, tetapi waroknya kedosa gini nikah. Bagusnya jar orang bahar itu bahati-hati. Kalau pinan apa? Kalau pinan dasar bujur dugaan orang tadi bahwa kita memang telah menyusu 5 kali. Kalau pindah bujur ya, walaupun ragu-ragu tapi waroknya itu jauh. Jar Nabi tinggalkan dia. Maksud tinggalkan dia, ceraikan dia. Lalu aku bujuk Rasulullah. Kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan yang berkata itu perempuan berkulit hitam. Maksudnya itu aku kada menerima ucapannya. Tapi sudah diucapkan kalau aja Nabi. Sudah diakuinya kalau inya bahari menyusui ikam berdua. Lalu Rasulullah kasih solusi, sebaiknya bahati-hati. Kalau pina bujur. Walaupun Nabi kada menerima kesaksian perempuan, hanya seorang perempuan, apalagi berkulit hitam jadi dia. Sebenarnya kulit hitam itu kan jadi masalah. Tapi yang seikungannya aja itu kada diterima. Tapi saran Nabi sebaiknya jauhi kalau pina bujur. Nah, na'am wa in lam tukhbirhu illa wahidatun, meskipun tidak ada yang ngasih tahu kecuali 1 perempuan saja. Na'am, tapi in saddaqaha, jika laki-laki membenarkan perempuan yang ngaku-ngaku pernah menyusui, yalzamul akhdhu biqauliha, wajib mengambil ucapan dia, ya kah, wajib mengamalkan. Kalau kita merasa orang ini ngomongnya jujur, kita yakin orang ini kada bisa berdusta, datang ke rumah kita, bahari aku nyusui kamu ya. Itu kalau kita yakin orang ini jujur, wajib kita terima. Berarti berlaku hukuman mahram. Yang kayak masalah penetapan awal puasa juga ya, kalau malamnya kalau kita yakin omongan kawan ini kada dusta, inya bepadah aku melihat hilalnya, walaupun pemerintah kada ketok palu, tapi yakin kawan ini kada betah memulih jadi ya kalau tah. Nah, bisa kita amalkan untuk diri sendiri. Tapi kada kapan digasan orang sekampungan, karena itu urusan pribadi. Nang kayak itu juga tah. Wala yathbutul iqrar birradha' illa birajulaini adlaini, tidak bisa tetap mengakui susuan kecuali melibatkan 2 laki-laki yang adil. 2 laki-laki yang adil. Au musaharah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.